Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Cuma lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan diri siap maju di Pilgub 2024. Dan kita tidak tahu ya, belum ada kepastian akan mengikuti Pilgub provinsi mana, Jateng atau DKI. Yang menjadi pertanyaan, apakah pengusung Gibran yaitu PDIP mau ya, ketua umumnya mau memajukan Gibran yang baru beberapa tahun memimpin Solo, dan kalau kita melihat apakah sudah ada kemajuan yang dicapai prestasi untuk memajukan kota Solo. Ini ada analisa dari Rocky Gerung. Gibran ujuk-ujuk sebut siap maju Pilgub 2024. Rocky Gerung duga gegara alasan ini ya. Apa alasannya? Langsung kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh konten Jatim. Jakarta, anak sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka belakangan ini tengah menjadi sorotan setelah dirinya menyatakan kesiapan maju di pemilihan gubernur Pilgub 2024. Meski tak menyebutkan di provinsi mana Gibran akan menjabat nanti, banyak yang menduga putra sulung Presiden Jokowi itu siap bertarung di pemilihan gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Wacana ini turut disorot oleh pengamat politik Rocky Gerung, apalagi karena PDI Perjuangan selaku partai politik pengusung Gibran malah cenderung tidak banyak berkomentar. Rocky menyebut Gibran memang ada potensi untuk maju. Kemampuan para pesaing politiknya juga kurang lebih serupa. Namun ada satu hal mendesak yang membuat Gibran nekat untuk bertarung di jenjang politik yang lebih tinggi. Tetapi Gibran dia berpikir selama ayahnya itu masih punya kekuatan akhir, tentu dia mesti ucapkan itu, siap maju cagup, ungkap Rocky dikutip dari kanal YouTube-nya Senin. Kalau kita bayangkan Gibran maju tahun 2024 dan masih di era wilayah pengaruh Jokowi sebagai presiden, kendati sudah lemdak, bebek lumpuh, itu potensi masih ada. Jadi ada imbas dari kekuasaan bapaknya. Lanjutnya, menurut Rocky, Gibran sudah menyerap banyak ilmu politik dari Jokowi. Namun Rocky juga mengingatkan bahwa Gibran kemungkinan besar akan berhadapan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diduga siap mencalonkan diri di DKI Jakarta pasca masuk Partai Golkar. Kalau Gibran ke Jakarta itu lompatnya terlalu jauh, masih ada Gubernur Jawa Tengah yang bisa dia jadikan model percontohan kepemimpinan dia, tutur Rocky. Kalau Gibran lompat tinggi itu artinya nantangin Megawati, mestinya diam saja. Jadi selagi Gibran diumpankan untuk menguji apakah ketegangan antara Megawati dan Jokowi memanas, meninggi atau menurun imbuhnya. Faktor lain yang membuat Gibran nekat membidik DKI Jakarta adalah demi mencari lawan politik. Pasalnya kemungkinan besar Gibran tidak akan mendapat pesaing yang mumpuni di Jateng, kendati PDIP pasti siap memberikan tiket. Di sisi lain, rencana politik Gibran juga dinilai membuat Megawati jengkel. Gibran rupanya seperti dianggap memutuskan sendiri tanpa mempertimbangkan peran Megawati sebagai ketua umum PDIP. Tapi tetap mempertimbangkan bahasa tubuh Ibu Mega, sebab sekali lagi Megawati tentu masih punya rasa jengkel saja terhadap istana, terang Rocky. Itu yang terbaca pada statement dari anggota PDIP, ini belum waktunya. Ya gimana, belum waktunya, wong semua orang sudah bersiap mencari kader kok, sambungnya. Pasalnya saat ini Megawati masih menimbang-nimbang nama yang akan dicalonkan PDIP di pemilihan presiden Pilpres 2024. Tetapi di sisi lain juga didesak untuk mempersiapkan kader untuk dicalonkan di beberapa wilayah metropolitan seperti DKI Jakarta dan Jateng. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait kontestasi Pemilu 2024 yang tidak hanya pilpres yang panas, tetapi juga pilgub ya, yang juga diadakan serentak. Dan ini mengagetkan ya, dengan adanya kesiapan dari Gibran, anak sulung Presiden Joko Widodo, yang menyatakan siap untuk maju di Pilgub 2024. Memang tidak jelas
provinsi mana yang ditarget, apakah DKI Jakarta atau seputaran wilayahnya yaitu Jawa Tengah. Nah, memang kalau kita melihat Gibran belum sepenuhnya terlihat prestasi ketika memimpin Solo. Nah, kalau kita melihat Solo yang peninggalan bapaknya yaitu Presiden Jokowi, tentu saja partai pengusung satu-satunya yaitu PDIP pasti akan melihat dari segi prestasi apa yang sudah dicapai oleh Gibran untuk memajukan Solo, dari hal-hal yang elementer ya, dari indeks Gini, kemudian tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan juga termasuk masalah ekonomi, sosial, dan lain sebagainya yang membedakan kondisi sebelum Gibran itu memimpin dan juga setelahnya. Ini tentu saja akan menjadi indikator, tidak hanya nanti ketika PDIP firm akan menaikkan Gibran sebagai calon gubernur ya di wilayah Jawa Tengah, tapi bisa juga di DKI. Tapi ini akan menjadi indikator apakah dalam memimpin itu atau dalam melakukan tugasnya di Solo itu bisa memberikan perubahan secara elementer dan signifikan. Nah, kalau kita melihat ini memang tidak jauh dari pengaruh Presiden Jokowi gitu ya. Dan sebelum kita melihat Gibran yang sudah masuk dalam yang sudah menjadi wali kota Solo, apakah itu bisa diraih ketika dia bukan anak dari Presiden Jokowi ya. Jadi kita harus fair, apakah apa yang sudah dicapai oleh Gibran sebelum jadi wali kota Solo itu dulu ya. Karena kalau kita melihat suka atau tidak suka, pengaruh popularitas Presiden Jokowi itu tidak bisa dilepaskan sebagai faktor utama Gibran karir politiknya itu bisa melejit. Karena kalau kita melihat kecenderungan para pemilih kita ya, lebih cenderung untuk lebih memilih siapa yang lebih populer daripada melihat prestasi yang sudah diraih ataupun kemampuan ya apapun itu sebelum memutuskan untuk menjadi ya kepala daerah. Nah, kalau kita melihat jelang 2024 yang tinggal menghitung tahun ya, setahun setengah. Nah, ini akan menjadi pertarungan yang sengit dan juga termasuk juga kompetisi yang ketat antara siapa yang akan diajukan juga dalam Pilgub di 2024. Kita ketahui Pilpres saja sudah panas. Di PDIP saat ini masih ada kegamangan dalam tanda kutip untuk siapa yang akan diajukan sebagai baca pres, yaitu PDIP. Nah, ini akan lebih cepat dideklarasikan ya untuk Pilpres dari PDIP kalau tentu saja elektabilitas dari Puan itu sudah moncer. Nah, tetapi kalau kita melihat perkembangan terakhir hingga saat ini anak nggak pernah naik elektabilitasnya dan mentok di posisi di bawah dari ketiga calon yang kuat yaitu Prabowo ya Anies, Ganjar, dan Prabowo. Jadi selama belum ada kepastian ataupun naiknya elektabilitas dari Puan, maka sedari itu juga kita akan terus ya melihat ketidakpastian juga apakah kapan ya PDIP itu akan mendeklarasikan calonnya menjadi baca pres. Nah, kalau kita melihat potensi Gibran, tentu saja belum bisa dilihat prestasi yang bisa memberikan perbedaan ya dalam wilayah Solo ya, kota Solo. Dan tentu saja pembangunan masjid
dari Uni Emirat Arab itu belum bisa disebut sebagai prestasi, karena itu adalah hibah dari Uni Emirat Arab. Nah, yang menjadi pertanyaan itu ya, apakah selama ini ya, meskipun masih 2-3 tahun menjabat sebagai wali kota, apakah hal-hal dasar itu sudah ada perubahan ya, misalnya tingkat rasio Gini, kemudian tingkat pengangguran ya, kemudian juga kemiskinan, apakah bisa didongkrak, karena hal-hal dasar ini yang menentukan rakyat itu puas atau tidak di Solo, yang akan menjadi indikator ya PDIP untuk bisa menentukan apakah Gibran itu layak diajukan dalam wilayah yang lebih tinggi, yaitu dalam Pilgub di 2024. Nah, kemudian kalau kita melihat apakah Gibran itu nanti diajukan di Jawa Tengah atau DKI Jakarta, itu masih tanda tanya ya, karena kalau kita melihat fokus dari PDIP sekarang juga belum fix masalah baca pres yang terganjal ya, ada terganjal ya antara apakah nanti benar-benar kalau tidak naik elektabilitas Puan itu benar-benar akan mengusung baca pres di luar Tra Soekarno, yaitu Ganjar, atau tetap menaikkan Puan sebagai cawapres dari koalisi yang lain, yaitu Prabowo Puan. Jadi ini aja belum selesai sudah diributkan dengan masalah Pilgub 2024. Nah, memang ini akan berbeda ya kalau Gibran itu bukan anak presiden atau anak Presiden Jokowi. Kita ketahui karir politik Gibran begitu melesat cepat dan sudah tidak disangka sudah ada keinginan untuk maju sebagai gubernur. Harusnya dalam hal ini melakukan hal-hal yang menyelesaikan wilayah dari lingkup terkecil dulu, yaitu Solo ya. Solo kita ketahui perlu adanya inovasi-inovasi dan juga perlu sentuhan ya untuk menyelesaikan masalah elementer seperti pengangguran ya, kemiskinan, dan juga untuk menaikkan indeks Gini. Nah, kabar terbaru juga yang panas juga, ternyata Kaisang juga ingin masuk dalam dunia politik. Nah, ini akan menjadi salah satu ya faktor ya dinasti politik itu akan berjalan pada era Presiden Jokowi, di mana anaknya menjadi nyakup ya. Kemudian Kaisang nanti juga setelah Gibran itu maju sebagai gubernur 1 ya di Jawa Tengah atau DKI Jakarta, kemudian Kaisang maju di Pilwakot Solo, kemudian menantunya dinaikkan digandengkan dengan Edi Mulyadi ya gubernur Sumatera Utara, dan itu akan menjadi satu dinasti politik yang patut kita kritisi ya. Kenapa bisa ketika politik itu berjalan ya, jangan sampai nanti ada konflik of interest, seseorang itu maju karena dukungan ataupun background dari Presiden Jokowi. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rocky, tentu saja ini akan menjadi persaingan panas. Di situ juga ada Ridwan Kamil yang sudah ancang-ancang dengan satu manuvernya dengan gabung di Golkar, dan kita ketahui Ridwan Kamil sudah malang melintang di dunia politik, dan pilihan untuk masuk di Golkar itu ya pilihan yang masuk akal, karena dari dulu hingga sekarang Golkar selalu dalam hal ini mendukung pemerintahan dan selalu pro terhadap pemerintahan. Nah,
Ada skenario yang bisa kita baca bahwasanya Ridwan Kamil itu kalau tidak akan melanjutkan Gubernur Jawa Barat ya, tentu saja maju ke Pilgub DKI. Nah, kalau ini bisa diwujudkan dan Gibran benar-benar akan juga dimajukan dalam Pilgub DKI, akan menjadi persaingan seru ya di 2024. Tidak hanya kita melihat kontestasi Pilpres yang sengit antara Anies ya, kalau jadi ya Anies, kemudian juga Ganjar ya, dan juga Prabowo, tetapi juga dalam lingkup yang di bawahnya yaitu gubernur akan menjadi panas pula. Ya, kita tunggu saja ke depannya tentang kontestasi pemilu 2024 yang panas ya, dan juga yang paling penting adalah bagi rakyat apa yang akan didapat. Nah, tentu saja ketika pemilu ini sudah berlangsung ya, diharapkan menghasilkan pemimpin yang benar-benar memenuhi ataupun memperjuangkan mengakomodasi kepentingan rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.